Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 13. Istriku merasa bersalah. Winda sedang berpikir, sambil menimbang-nimbang perkataan John. Dia pun setuju meskipun sedikit ragu-ragu. Karena rasa traumanya waktu itu. Lampu tidur sudah dimatikan. AC juga sudah diatur, sempurna untuk waktunya terlelap. Tapi tidak dengan Winda. Gadis itu nampak gusar sendiri. Kasur empuk itu bergoyang-goyang, seiring dengan gerakan tubuh Winda yang berbalik-balik sana-sini. Winda sedang mencari-cari posisi yang enak untuk tidur. John yang sedari tadi sudah terlelap dengan posisi terlentang pun terbangun. Matanya terbuka, melirik Winda yang berada di sebelah kanannya. "Ada apa sebenarnya denganmu? Apa kau tidak bisa tenang?" John nampak kesal, karena tidurnya yang terganggu. "Maafkan aku." Lirih Winda merasa bersalah. "Badanku sakit sekali, karena itu aku tidak bisa tidur." "Terus apa itu masalahku, jika kau tidak bisa tidur?" ucap John ketus sembari membelakangi Winda. Gadis itu menghela nafas pelan. "Maafkan aku." John menghela nafasnya berat. "Sebenarnya apa yang kau lakukan di tempat itu? Kau pergi sendirian ke sana, berkelahi seperti seorang jagoan. Lihatlah wajahmu, apa seorang wanita memiliki wajah seperti ini? Penuh luka dan lebam." John menoleh kembali. Lah memarahi Winda, saking kesalnya dan tidak bisa menahan diri lagi untuk mengeluarkan semua kata-katanya. Yang sedari tadi dia tahan agar tidak keluar. "Apa kau melihat semuanya?" tanya Winda terkejut. Mengetahui John melihat semua yang dia lakukan di markas besar nyakikan. "Apa kau pikir mataku ini buta, hingga tidak melihat semuanya? Maafkan aku. Aku bosan mendengar kata maafmu. Aku hanya ingin memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu kehidupanku dan adikku." Winda melirih, hatinya merasa sedih. Mengingat apa yang terjadi kepada Naya. "Kau kira adikmu senang kau seperti ini? Bagaimana jika dia melihatmu berpakaian seperti itu lagi dan pergi berkelahi? Membantai Mih." Tiba-tiba saja Winda menerkam John. Menutup mulut pria itu menggunakan tangannya. Dia tak ingin suara John yang keras akan membangunkan sang adik. Bahkan Winda tidak sadar jika dirinya sedang menindih John. "Hush, jangan berisik. Apa kau mau membuat Naya bangun?" "Suaramu begitu keras," ucap Winda yang menoleh kiri dan kanan. John tercengang. Manik matanya menajam, dia sangat terkejut. John merasa dadanya seperti mau meledak. Debarannya sangat kuat, ketika Winda menindih dirinya. "Lepaskan tanganmu." John menepis kuat tangan Winda. Gadis itu terkejut. Mereka saling memandang satu sama lain. Dalam gelap dan dinginnya udara AC, membuat sesuatu yang sedang ditindih oleh Winda berdenyut. Wajah John memerah, dia langsung mendorong tubuh Winda menjauh. "Jangan melakukan hal itu lagi," ucap John ketus sembari berbaring membelakangi Winda. Gadis itu hanya diam menatap keanehan dari sikap John. Semakin hari pria itu semakin menyebalkan pikirnya. "Baiklah, tidurlah yang tenang," ucap Winda yang juga ikut berbaring. "Kau juga tidurlah, besok adalah hari pertamamu bekerja," ucap John pelan. Winda tak bisa melihat raut wajah pria itu. "Kenapa aku harus kaget? Dari awal bertemu sikapnya memang sangat tidak lembut padaku. Tapi apa yang tidak boleh kulakukan lagi?" Dia bahkan tidak menjelaskan dengan benar. "Apa tentang aku pergi menyerang rumah Kikan? Atau yang tadi, ketika aku tanpa sengaja menindihnya? Apa yang telah kutindih? Apakah itu?" Ah Winda bodohnya, dia pasti sangat risih. Winda merutuki dirinya sendiri. Dia sadar akan kesalahannya. John pasti merasa sangat risih. Benar saja, bahkan tanpa Winda ketahui.
Dia sudah berhasil membangunkan sesuatu yang ada di bawah sana. Wah, kakak, kasihan John. Rasanya aku ingin sekali mencekiknya. John menghela nafasnya. Kemudian mencoba menutup matanya. Keesokan paginya. Kakak, aku ingin kembali bersekolah. Sebentar lagi ujian kelulusan. Jika aku terus tak masuk sekolah, mereka tidak akan meluluskanku. Decak Naya kepada Winda yang tengah duduk di ruang santai bersama John dan juga Ken. Nanti saja. Jawab Winda singkat. Kenapa? Tanya Naya. Aku harus memastikan terlebih dulu dalam beberapa hari ini. Takutnya masih ada yang mau mencelakaimu. Turuti saja dan jangan membantahku. Winda berucap tegas kepada sang adik. Huafov. Naya mendengus kesal. Lalu berlalu masuk kembali ke dalam kamarnya. Aku sangat membenci sikap otoriter muka. Winda menoleh ke samping, menaikkan alis sebelah menatap John. Kenapa? Apa ada yang tidak suka dengan caraku mengatur adikku sendiri? Matanya menyipit. John menatapnya datar, sedangkan Ken tersenyum cerah sambil menggelengkan kepalanya. Tidak Nona, tidak ada yang keberatan dengan itu. Dia bahkan bisa bersikap keras kepada adiknya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi pada masa lalunya? Hingga dia tumbuh menjadi wanita keras seperti ini. Gumam John. Ken, hari ini temani dia untuk menjelaskan apa saja pekerjaannya. Jangan sampai Ria tidak mengerti. Ucap John memberi perintah Ken. Baik Tuan. Jawab Ken sigap. Mari Nona, saya akan mengantarkan Anda ke tempat kerja. Ucap Ken seraya berdiri. Sekarang. Winda kebingungan. Tunggu apa lagi? Bukankah kau mau bekerja? Ikutlah dengan Ken, ucap John ketus. Tapi, kau... Winda menatap John heran. Aku kenapa? Apa harus aku mengantarmu juga? John tersenyum miring lalu kembali datar. Bukan itu maksudku. Winda tergagap. Jadi apa? Kau tidak ikut bersama kami untuk pergi bekerja? Tidak, aku akan bekerja dari rumah saja. Ken cepat antarkan dia. Baik Tuan, mari Nona, ucap Ken sembari mempersilahkan Winda berjalan di depannya. Mau tidak mau Winda pun mengikuti perintah John. Dengan ditemani Ken, Winda pergi menuju di mana dia akan ditempatkan bekerja. Entah kenapa Winda merasa sangat ragu-ragu. Akan lebih membuat hatinya tenang jika John lah sendiri yang mengantarkannya bekerja. Terkadang Winda suka heran mengapa dia mulai ketergantungan dengan pria dingin dan kaku itu. Padahal mereka tidak pernah akur sekalipun. Glek, glek, glek. John meneguk habis sebotol air mineral dari dalam lemari es. Lalu meremas botol tersebut dan membuangnya ke dalam tempat sampah. Semoga saja dia tidak melakukan hal bodoh dan mempermalukan dirinya sendiri. John melamunkan sesuatu yang tak lain adalah Winda. Dia tak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Karena itu dia meminum air dingin untuk mendinginkan kepalanya. Yang panas karena terus-menerus memikirkan Winda. Ingin menelpon tapi malu. Ingin menemui tapi gengsi. John serba salah jadinya. Padahal dia sangat ingin melihat kerjaan Winda. Apa gadis itu betah dan tidak merasa kesulitan sama sekali? Apa kau sedang memikirkan kakakku? Suara Naya membuyarkan lamunan John. Pria itu terhentak kaget dan langsung berpura-pura sedang membaca kertas yang ada di tangannya. Tidak, aku sedang memikirkan masalah pekerjaan. Jawab John mengelak. Kenapa? Bukankah wajar jika seorang suami sedang memikirkan istrinya? Ucap Naya yang sudah berada di belakang John. Gadis itu membuka lemari es. John terhenyak sejenak, merasa ada yang aneh dari nada perkataan Naya. Gadis itu seperti sedang menyindir dirinya. Apa maksud dari ucapanmu itu? Tanya John.
Aku tahu jika kalian menikah bukan karena alasan saling mencintai. Ucap Naya. Dek. John terkejut dengan perkataan Naya. John tidak boleh mengatakan yang sebenarnya, karena dia sudah berjanji kepada Winda. Jika akan menutup mulutnya. Aku tidak mengerti ucapanmu. Jujur saja. Aku tidak melihat adanya cinta di mata kalian berdua. Sorot mata kalian menggambarkan adanya permusuhan yang mutlak. Ucap Naya. John menarik nafas dalam-dalam. Dia pun berbalik badan menatap Naya sambil tersenyum tipis. Kau tahu apa tentang cinta? Kau masih kecil, dan yang harus kau pikirkan hanyalah pelajaran. Cukup dengarkan apa kata kakakmu, jangan membantahnya. John mengusap kepala Naya sebelum dia berlalu pergi. Bohong, kalian pasti berbohong padaku. Teriak Naya. Langkah John terhenti di ambang pintu. Jadilah adik yang penurut dan banggakan kakakmu dengan nilai sekolahmu. Aku harus bekerja, jika ada yang kau perlukan, cari aku di ruang kerja. John pun melanjutkan langkahnya yang terhenti. Lalu menghilang dari balik lorong. Meninggalkan Naya sendirian di dapur. Gadis itu sama liciknya dengan kakaknya. Keras kepala dan tidak mau mendengar perkataan orang lain. Gumam John. Ken. Panggil Winda menepuk pundak Ken yang berdiri di depannya. Pria itu menoleh ke belakang, tak lupa dengan senyumannya yang semeringah. Ada apa Nona? Apa ada yang Anda butuhkan? Tidak, saya tidak membutuhkan apa-apa. Saya hanya ingin bertanya, ucap Winda. Silahkan Nona, saya pasti akan menjawabnya, jawab Ken sembari tangannya memencet tombol lift. Pekerjaan apa yang tuanmu berikan untukku? Kenapa Nona bertanya seperti itu? Apa tuan tidak memberitahu Nona pekerjaan apa yang akan Nona kerjakan? Ken merasa heran. Tidak. Dia bahkan malah marah-marah padaku semalam. Winda jadi menggerutu. Jangan bilang dia memberikanku kerjaan yang tidak masuk akal, lanjut Winda memikirkan betapa liciknya seorang John. Hahaha, Nona salah paham. Tuan bukanlah orang yang jahat, dia pasti memberikan Nona pekerjaan yang pastinya sangat masuk akal, sahut Ken tergelak karena mendengar ucapan dari istri tuannya itu. Semoga saja ucapanmu itu benar. Winda menghela nafasnya. Lift pun terbuka, mereka sampai di lantai 5 hotel mewah tersebut. Hotel pertama yang dikembangkan oleh John. Hingga sekarang menjadi hotel bintang 5 yang sangat terkenal di kalangan atas. Rata-rata yang menginap di hotel tersebut seorang pengusaha kaya dan pejabat-pejabat tinggi negara. Dan yang bekerja di sana juga bukan orang sembarangan. John memilih secara khusus, karena tak ingin mempekerjakan seseorang yang tidak pantas. Karena John paling benci sebuah pengkhianatan. Jika ada yang berkhianat siap-siap menemui ajal. John tidak akan mengampuninya. Nona Winda silahkan, ini adalah meja kerja Anda. Ken menunjuk sebuah meja kerja lengkap dengan komputer dan alat kerja lainnya. Aku ditempatkan di sini. Tanya Winda kebingungan, sambil tengok kanan dan kiri. Benar Nona, sahut Ken tersenyum. Winda merasa tidak enak kepada para karyawan di tempat itu, yang sedang menatap ke arahnya. Entah apa yang sedang mereka bisikan kepada satu sama lain. Ken, pekerjaanku apa ya? Winda bertanya kembali kepada Ken. Hana akan memberitahu apa yang harus Nona lakukan. Tapi satu yang Nona harus ingat, jangan sampai semua karyawan tahu Nona adalah istri dari Tuan John. Karena masih belum waktunya publik tahu. Ucap Ken mengingatkan Winda. Agar tidak memberitahukan kepada semua orang jika dirinya adalah istri dari tuannya. Baiklah, terserah kau saja. Winda memutar bola matanya malas sambil menghela nafas. Lagian siapa yang mau ngaku-ngaku sebagai istrinya? Aku pun tak sudi. Kalau begitu Nona, saya permisi dulu.
Ken berpamitan. Tunggu dulu Ken, Ken. Ken. Winda memanggil-manggil Ken. Tapi yang dipanggil sudah menghilang seperti hantu. Cepat sekali dia menghilang. Aku kan belum bertanya Hana itu siapa. Apakah kamu yang bernama Winda R? Ucap seorang wanita cantik yang baru saja datang menghampiri Winda. Winda mendongak menatap wanita tersebut dan langsung berdiri. Benar. Saya yang bernama Winda R. Perkenalkan, saya Hana. Saya ditugaskan Tuan John untuk membimbing kamu. Wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Winda. Tangannya menjulur. Winda tersenyum kikuk dan tangannya ikut menjulur hendak meraih tangan Hana. Tapi wanita itu langsung menarik kembali tangannya. Tatapannya kepada Winda seperti sedang meremehkan gadis itu. Winda menyipitkan matanya, merasa ada yang tidak beres. Kenapa wanita bernama Hana itu menatapnya dengan sinis? Wanita yang aneh. Aku tidak peduli sikapmu terhadapku seperti apa. Yang terpenting sekarang aku harus bisa bekerja dengan benar. Agar si pria dingin dan kaku itu, tidak ada alasan untuk memarahiku. Winda mengikuti langkah Hana dari belakang. Wanita berwajah sinis itu membawa Winda ke sebuah ruangan. Winda menatap sekeliling dengan tatapan aneh. Ruangan apa ini? Kenapa gelap sekali? Ruangan dengan pencahayaan yang sangat minim. Terdapat tumpukan berkas-berkas dan rak-rak kayu tempat berkas-berkas lainnya tersusun. Bersambung.